Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan. Saya Surya Hadi Putra dari SMA Negeri 2 Bayan. Saya Arsila Yuanita Iqbar dari SMA Negeri 3 Painan. Saya Zulmariko dari SMA Negeri 3 Painan. Kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kami akan berperan sebagai observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Riko. Waalaikumsalam Bu Arsila. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Pak. Sehat ya? Iya. Jadi saya di sini nih berperan sebagai observer Kak, yang akan melihat coaching Bapak dengan coach. Jadi sebelum coaching dimulai, mungkin ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Jadi sebelum mulai beberapa yang disampaikan, yang pertama mungkin tentang rubrik penilaian. Jadi di sini tentang rubrik penilaiannya yang akan menjadi acuan saya ini adalah Bapak harus memiliki beberapa prinsip yang sudah dimiliki sebagai coach. Yang pertama itu mungkin tentang kemitraan, terus tentang proses kreatifnya dan memaksimalkan potensinya. Terus kalau misalkan di dalam coach itu mungkin ada juga yang kita harus memiliki sebuah kompetensi inti Pak. Kompetensi inti itu kita harus mengikuti sebagai present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, Betul. dan menghadirkan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya supaya kegiatan supervisinya itu berjalan dengan lancar. Jadi saya juga berharap nanti dalam kegiatan Bapak dengan coachingnya mendapatkan percakapan yang Bapak gunakan itu menggunakan alur tirta juga. Jadi alur tirta di sini tentang tujuannya tercapai, identifikasinya juga, rencana dengan permasalahan juga ada, terus tanggung jawabnya juga begitu Pak. Baik. Apakah Bapak nanti menggunakan alur tirtanya? Oh iya, pasti Bu. Kita menggunakan alur tirta. Kebetulan saya kemarin udah ada baca di modul LMS juga dan udah dapat kemarin gambaran tentang alur tirtanya. Cuma kalau seandainya untuk penerapannya masih perlu penyesuaian mungkin Bu. Perlu saya ini lagi untuk gimana caranya supaya lebih luas lagi dalam ini kan alur tirta. Lagi pula kemarin sudah ada penguatan juga beberapa kali Bu. Saya lihat kemarin, saya baca-baca juga tentang yang ada di modul. Saya coba cari beberapa referensi tentang alur tirta. Sepertinya saya optimis bisa melakukannya sesuai dengan alur yang dimaksudkan dalam modul. Bismillah ya Pak. Bismillah ya. Jadi sebelum Bapak memulai untuk kegiatan supervisinya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak Riko. Oke. Yang pertama, kira-kira kompetensi coachingnya seperti apa yang bakal Bapak lakukan kepada coachingnya nanti? Kalau kompetensi yang ingin saya ini kan, yang pertama mungkin seperti apa namanya ya, mendengarkan, present dan mengemukakan pertanyaan yang berbobot. Ya, mungkin itu. Menggunakan teknik rasa ya Pak? Iya, menggunakan. Oh berarti yang ada dua ya Bapak lakukan nanti. Jadi dari yang kedua ini kira-kira Bapak lebih spesifiknya yang Bapak kembangkan itu yang mana nanti kepada coachingnya? Ke pertanyaan yang apa tadi Bu? Yang apa namanya? Pertanyaan yang berbobot, yang berbobot ya? Yang menggunakan teknik rasa itu ya Pak? Karena biasanya kalau untuk pertanyaan berbobot ini biasanya agak perlu latihan yang lebih lanjut lagi supaya bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin di sini saya akan mencoba membantu coach saya nanti supaya bagaimana caranya supaya coach saya nanti bisa lebih relax, kemudian lebih lebih mampu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali dan berbobot. Biar semua permasalahan itu bisa diselesaikan ya Pak? Iya betul. Jadi yang mungkin ini pertanyaan yang ketiganya, dari indikator yang Bapak capai tadi itu apa yang ingin Bapak capai gitu dari indikatornya? Yang ingin saya capai pertama
membantu coach saya terlebih dahulu Iya, betul, Pak. supaya lebih lancar dan lebih lebih aktif lagi dalam bertanya, kemudian aktif memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan yang ada pada pada LMS kita. Kemudian bagaimana caranya coach kita terbantu masalahnya, kemudian dia bisa menemukan ide dari solusi dari Iya. permasalahannya sendiri. Berarti indikatornya di sini intinya Bapak tetap menggunakan Alur Tirta ya. yes. Ada Alur Tirtanya semua. Baik Pak, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan selebihnya kepada Bapak. Semoga berjalan dengan lancar nanti coachnya dengan coachingnya Terima kasih. dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Amin. Mungkin itu saja Pak, silakan dimulai dengan coachingnya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Surya? Alhamdulillah sehat. Bersila, Alhamdulillah. sehat? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya, Masya Allah. Nih cerah nih. Alhamdulillah Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Jadi, alhamdulillah Pak sehat. Oke, keluarga Sehat sekali. bagaimana? Alhamdulillah juga. Nah, sekarang musim flu ya. Mudah-mudahan dikasih kesehatan semuanya. Jadi ini keren bajunya nih Pak Irfan. Iya. Pak Surya. Iya, sama juga kita Pak. Iya, rapi-rapi ya. Oke, baik Pak Surya. Hari ini di cuaca yang cerah ini alhamdulillah Allah pertemukan kita di sini. Ini tentu ada tujuannya Pak ya. Iya. Ini kira-kira ada apakah gerangan? Iya betul Pak. Jadi saya ingin bercerita sedikit nih. Oh iya, boleh. Dengan Pak Riko ini. Boleh minta waktunya Pak Riko. iya. Tidak mengganggu ya. Tidak mengganggu sama Jadi sekali, insya Allah. saya mau bercerita sedikit nih tentang ada permasalahan saya dan saya inginkan sebenarnya itu ada solusi dengan keadaan itu. Ini permasalahan yang menyangkut kerja saya juga. Oke. Apa kira-kira itu Pak? Bagaimana? Ya, jadi gini Pak, saya kan orang guru BK nih Pak. Iya, betul. Jadi ada beberapa kendala yang membuat pelayanan BK. Jadi saya ini kan guru BK Pak. Oke. Jadi ada yang membuat kendala dalam pelayanan kami itu menjadi tidak maksimal Pak. Oh gitu. Ya, salah satunya ada faktor kami tidak ada jam masuk kelas karena struktur kurikulum yang sudah terlalu penuh dan tidak bisa dimasukkan ke dalamnya. Jadi saya sulit untuk mendetailkan anak saya untuk melaksanakan pelayanan. Kemudian yang kedua tentang fasilitas juga Pak. Di fasilitas kemarin itu karena kami di satu ruangan itu ada banyak berenam. Lalu ruang konseling kami tidak punya Pak. Jadi ada ruang konseling itu cuma dibatasi sedikit dan itu tidak ada suara dan akhirnya membuat suara itu bisa keluar dan kemungkinan besar didengar oleh orang lain dan bisa jadi anak bisa tidak leluasa untuk bercerita dengan kami. Masya Allah. Berarti udah banyak masalahnya sebenarnya ya Pak ya. Jadi kalau gitu kita tetapkan aja tujuan kita sekarang ini bagaimana nih Pak? Iya. Apa kira-kira tujuannya? tujuan yang akan kita capai ini Pak? Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi Pak, saya ingin punya solusi dari permasalahan saya itu pertama. Kemudian setidaknya ada perubahan di saya, semacam ide, semacam apa yang bisa saya lakukan atau mungkin sudah saya lakukan hari ini, tapi ke depannya seperti apa gitu. Jadi sehingga permasalahan ini minimal ada angsuran Pak, bisa mencapai ke posisi yang saya pikirkan itu ideal gitu. Masya Allah. Nah ini saya tanya sebentar dulu Pak Surya. Kira-kira apa kekuatan yang Pak Surya miliki saat ini? Oke, kekuatan seperti SDM dulu Pak ya. Iya. SDM. Jadi kalau SDM kalau untuk pengalaman Pak itu sudah ada 13 tahun. Saya sebagai Udah lama juga ya Pak ya. 13 tahun. belajar, lalu saya mendapatkan pelatihan. Iya betul. Kemudian kalau sebagai guru saya sudah PPG juga, sudah artinya secara itu sudah Pengalaman kompetensi sudah suka banyak ya Pak. saya harus punya kompetensi itu kan Betul Pak. betul Pak. Kemudian kekuatan lain seperti ada beberapa teman yang mungkin satu ide dan hampir semuanya rata-rata kami di satu ruangan itu memang satu pemikiran Pak untuk Ada kompak berarti ya Pak ya? Iya, tetapi kendalanya itu memang dari dukungan sistem kami itu masih belum menjangkau ke sana karena akhir-akhir ini kami juga kena bencana kan, Iya. bencana banjir
Jadi untuk memulainya kembali itu saya rasa menjadi kesulitan, Tantangan ya, Pak ya. Tantangan bagi kami sekarang. Kita baca dia sebagai tantangan ya, Iya. Pak ya. Lalu ada lagi kekuatan yang lain, Pak. Seperti pengalaman-pengalaman lain, pengalaman-pengalaman di luar dari apa saya mengajar. Jadi saya rasa mungkin ada kekuatan yang bisa membuat ini bisa menjadi perubahan sih sebenarnya, Pak. Oke. Berarti kan kita tadi nanti mau berubah ya, Pak ya, menjadi apa, masalahnya bisa terselesaikan dengan baik. Iya. Nah, kira-kira dengan kekuatan tadi yang Bapak miliki itu, apa yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah ini, Pak? Ya, kita bisa mulai dari poin-poin yang seperti saya bilang tadi itu sebenarnya. Jadi ini baru yang saya pikirkan nanti. Yang saya pikirkan itu pertama kali itu tentang fasilitas kami. Fasilitas itu yang penting itu sebenarnya fasilitas kami tentang jam dulu, Pak. Oke. Jam masuk kelas. Jadi yang sedang saya lakukan di tahun ini, maksudnya sudah dilakukan tahun ini, tetapi karena itu alasannya memang struktur kurikulum tidak memungkinkan karena sekarang ada motor lokal Iya. tidak diberikan jam, sebelumnya ada gitu. Nah itu kendalanya. Jadi di tahun besok kemungkinan kami akan memulai lagi untuk mengajukan kembali, Pak. Karena tahu bisa dimasukkan dan setelah dihitung ulang mungkin bisa dimasukkan minimal 1 jam. Iya. Berarti ada pengajuannya nanti, Pak ya. Nah, Berarti yang kalau- diajukan yang nantinya Insya Allah kemungkinan besar bisa kami sampaikan diterima atau tidak diterimanya nanti itu dengan pimpinan. iya, yang penting ada usaha untuk pengajuannya ya, Pak ya. Oke. Kemudian fasilitas juga, Pak, tergantung dukungan dari pimpinan juga, Pak. Karena ini menyangkut fasilitas sarana dan prasarana kami, kan. Jadi sekarang sedang diansur untuk memperbaiki bekas dari bencana banjir kemarin yang sangat besar itu, Pak. Jadi hampir semuanya sekolah kami itu rata kena, Pak. Jadi semua itu rata semua kena. Nah, Itu kena banjir itu semua? Iya, kena banjir, Pak. Berarti semua apa namanya, laporan data semuanya? Iya, habis semua, Pak. Jadi kami ibaratnya sekarang ini memulai dari nol lagi, bukan dari nol, mungkin dari kecil-kecil lah, dari kecil-kecil. Tapi sudah diajukan juga, tapi sampai sekarang kan masih belum ada tanggapan. Oke. Kemudian berarti sebagai tanggung jawab kita nantinya, Pak, ke depannya, Iya. berarti kan kita udah punya rencana aksi nih, Pak ya. Nah, apa yang bisa apa yang bisa kita lakukan? Misalnya dalam hal ini Bapak yang lakukan untuk memastikan bahwa pertama tentang rencana aksi yang Bapak jalankan tadi, yang Iya. mau Bapak jalankan. Yang paling dekat nih, Pak. Iya. Yang paling dekat nih, Pak. Yang paling dekat sekali ini rekan sejawat saya yang satu ruangan itu, Pak. Jadi artinya kami harus satu visi, satu pemikiran untuk merubah ini semua. Nah, sudah ada kami coba sampaikan lewat Bapak tahu jawabannya seperti yang saya sampaikan tadi. Jawabannya karena kita sedang, jadi kami harus bersabar pun menunggu, Pak. Nah, yang bisa dilakukan adalah memaksimalkan, kami kan punya beberapa layanan tuh, Pak. Jadi bisa kami maksimalkan layanan itu seperti layanan konseling individual, layanan responsif, layanan konseling individual, konseling kelompok, kemudian advokasi, kemudian perencanaan individual. Perencanaan individual artinya kami kan punya layanan itu, Iya, Pak, betul. dengan karir dan perencanaan individual untuk menatah karir anak-anak kami sampai mereka tamat nanti. Luar biasa. Nah, ini, jadi Pak. yang di luar itu Keren. satu untuk layanan dasar itu terkendala di layanan dasar, Pak. Oke. Jadi untuk masuk kelas ini kami ada layanan dasar sama seperti guru mapel. Iya. Nah, ini yang agak kesulitan kan, Pak. Jadi itu sebenarnya kami butuhkan. Luar biasa. Berarti pertama tanggung jawabnya itu ya, Pak ya. Yang kemudian yang kedua untuk pengajuan ini bagaimana, Pak? Pengajuannya yang sudah terjadi nih, Pak, Iya. yang sudah dilaksanakan. Iya, yang akan dilaksanakan. Yang akan dilaksanakan. Yang akan dilaksanakan sepertinya mungkin saya akan mengulang. Jadi kebetulan kepala sekolah sekarang kan sedang pergi keluar Iya. kota. Jadi setelah pulang nanti sepertinya mungkin saya akan bertemu, tapi belum tahu siapa nih. Apakah saya sendiri atau bersama dengan teman-teman.
artinya saya libatkan teman-teman juga mungkin. Berarti sudah ada gambarannya siapa yang terlibat ya Pak ya? Iya. Yang nama Pak Aja nanti siapa Iya. saja. Ini kemudian- sedang dipikirkan nih Pak. Iya. Dipikirkan nih. Ini luar biasa nih. Berarti sudah matang perencanaannya Pak ya. Baik Pak. Saya berharap di sini mudah-mudahan apa yang berarti tadi Bapak sudah luar biasa. Bapak tahu masalah yang terjadi, kemudian Bapak mampu mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian Bapak juga sudah punya gambaran tentang apa yang akan Bapak lakukan, kemudian apa yang akan Bapak lakukan dengan rencana tersebut, siapa aja atau stakeholdernya yang terlibat dalam rencana aksi tersebut. Ini luar biasa nih Pak. Saya berharap mudah-mudahan ke depannya Bapak bisa menyelesaikan masalah ini, dan saya bangga dengan Bapak karena Bapak bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak alami sendiri. Ini luar biasa nih Pak. Dan saya salut dan bangga atas apa yang Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini berguna, terutama membantu pembelajaran yang Bapak lakukan di sekolah. Oke, baik, mungkin cukup sampai segini saja nih Pak. Kita ketemunya untuk hari ini. Saya berterima kasih telah banyak. Saya juga terima kasih Pak sudah ketemu solusi nih Pak ya. Iya. Jadi, Kita berdiskusi. Terima kasih juga Pak sebelumnya. Jadi ketemu solusi saya. Insya Allah Pak. Semoga mungkin saya akan laksanakan mungkin Itu. di minggu depan. Baik Pak, itu yang saya tunggu berarti Pak. Saya laksanakan. Insya Allah. Semoga sukses ya Pak ya. Iya, Pak. Sama-sama, Terima Pak. kasih. Ya Bu Arsila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pak Riko. Halo Bu, Iya. ketemu lagi kita. Tadi kita sudah melakukan coaching bersama Waduh, ya. Alhamdulillah Bu, udah selesai. Alhamdulillah lancar. Bagaimana? Lega sih Bu, alhamdulillah, karena pertama sudah sudah berhasil juga melaksanakan teknik Iya. coaching tadi. Ini sebenarnya saya tidak terlalu sering dan menggunakan teknik coaching ini, tapi saya pernah melakukan teknik coaching ini dulunya, tapi gimana ya, kita tidak sadar kalau ini namanya adalah teknik coaching. Tapi begitu. selain dari itu alhamdulillah lancar semuanya Bu. Oke, iya. Tadi jadi sebelum kita melakukan penutupan, tadi saya juga melihat Bapak dengan coachingnya sangat bagus sekali. Mungkin ada beberapa pertanyaan setelah kita melakukan observasi ini Pak. Yang pertama mungkin apa saja yang sudah Bapak lakukan dengan coachingnya terkait indikator ketercapaiannya? Kalau tadi saya melakukan coaching tadi sesuai dengan alur tirta, Iya. kemudian sesuai dengan yang sudah saya rencanakan sebelumnya, dan saya ada membuat alur-alur pertanyaan yang akan saya tanyakan nanti kepada coach saya yang sifatnya menggali. Dan yang saya senang alhamdulillah tadi beliau coach saya berhasil mendapatkan ide sebagai solusi atas permasalahannya sendiri. Itu yang membuat saya merasa alhamdulillah kegiatan coaching saya tadi berlangsung dengan sangat baik. Oke, iya. Tadi saya juga melihat bagaimana Bapak dengan coachingnya Iya. sudah berjalan dengan baik. Terus yang untuk pertanyaan kedua, yang penutupnya, kompetensi apa lagi yang Bapak inginkan dari kegiatan seperti ini? Kalau kompetensi mungkin saya ingin gini ya Bu ya, present atau kehadiran. Karena misalnya seperti ini kita berbicara mindfulness-nya, present-nya, kehadiran dirinya, mungkin itu bisa sedikit diimprove lagi supaya hasil dari coaching ini bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, begitu ya Pak. Baik, mungkin kita sudah melakukan kegiatan coaching, sudah melakukan kegiatan ini dengan baik. Semoga kegiatan ini bisa ada manfaat buat kita bersama. Insyaallah. Dan mungkin saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riko. Bersama Bu. Assalamualaikum Bu Lila. Waalaikumsalam Pak Surya. Siang. Bagaimana kabarnya Bu Lila? Alhamdulillah sehat. Ya. Iya Pak. Jadi hari ini Bu Lila akan melaksanakan coaching ya. Iya Pak. Jadi saya di sini berperan sebagai observer Bu Lila yang akan melihat coaching Bu Lila nanti bersama dengan coaching Bu Lila nih. Iya. Nah, jadi sebelum memulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Lila. Jadi mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam observasi ini nanti sebagai Bu Lila sebagai coachnya bersama dengan coaching. Nah, nanti di rubrik penilaian itu nanti akan menjadi acuan saya. Nah, Bu Lila akan memiliki prinsip-prinsip
menjadi seorang coach, yaitu kemitraan, berproses aktif dengan memaksimalkan potensi coaching Bu Lila nanti ketika pembicaraan sedang dilaksanakan. Nah, kemudian Bu Lila saya pastikan untuk memiliki kompetensi inti dari coaching tersebut yang meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan menghadirkan pertanyaan berbobot dengan tentunya dengan teknik rasa ya. Nah, jadi saya juga berharap nanti dalam proses percakapan yang Bu Lila lakukan, Bu Lila juga bisa menggunakan alur Tirta sebagai alur berpikir Bu Lila supaya target yang Bu Lila inginkan nanti tercapai ketika Bu Lila melaksanakan coaching bersama dengan coach Bu Lila ya. Saya Bu Lila ya. Nah, kemudian alur Tirta ini sedikit penjelasan tentang alur Tirta ini. Jadi Bu Lila akan menetapkan nanti tujuannya itu, kemudian identifikasinya, kemudian rencana aksinya, kemudian bagaimana coach Bu Lila melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, itu nanti seni yang Bu Lila sendiri nanti sampaikan. Nah, jadi sebelum Bu Lila memulai, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan ke Bu Lila terkait rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk mengobservasi Bu Lila nih. Yang pertama, kira-kira Bu Lila kompetensi coaching yang mana yang ingin Bu Lila kembangkan dalam percakapan Bu Lila bersama coaching? Oh iya Pak, baik, mungkin saya akan mengembangkan yang pertama itu mungkin mendengarkan aktif, yang kedua itu mungkin memberikan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa gitu Pak Sering. Oke, cocok ya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, kemudian dari teknik-teknik ini kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik, artinya secara Bu Lila bisa pilih spesifiknya yang mana yang akan Bu Lila kembangkan nanti? Mungkin saya menggunakan yang pertanyaan berbobot itu Pak, yang menggunakan teknik rasa biar lebih tahu bagaimana bisa saya menggali pertanyaan-pertanyaan itu dan bisa mendapatkan jawabannya dari coaching gitu Pak. Bisa lebih menggali potensi coachingnya ya. Iya betul Pak. Kemudian dari indikator-indikator yang Bu Lila sebutkan itu tadi, indikator mana yang ingin Bu Lila capai? Mungkin saya dari indikatornya ini mungkin menggunakan alur yang Tirta Pak. Mungkin dengan menggunakan alur Tirta ini mungkin lebih runtut semuanya biar bisa semua permasalahan tentang coaching ini bisa terjadi gitu Pak, bisa terbuka gitu. Ya. Nah, kemudian saya memang mengharapkan dari yang Bu Lila sampaikan tadi itu semuanya itu bisa tercapai ya. Nah, amin, jadi bismillah Pak. Saya ingin tanyakan sebelumnya antara Bu Lila dengan coaching supaya bisa berjalan dengan lancar bersama ini. Jadi indikator ini kalau bisa memang dijalankan seperti yang Bu Lila harapkan dan juga yang sesuai dengan nomor observasi yang saya gunakan. Udah siap Bu Lila? Insya Allah. Oke, ayo kita mulai. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, sehat Bu. Ibu gimana, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Iya. Bagaimana? Ada yang ingin disampaikan? Oh banyak Bu, ya Allah. Ini sebenarnya saya kesini ini bawa masalah nih Bu. Oh iya. Masalahnya agak berat. Iya. Bagi saya pendidik ini agak berat nih Bu, karena Ibu tahu saya ngajar kimia. Iya. Kalau saya ngajar kimia ini sudahlah materinya berat. Saya masuk itu anak-anak tuh kayak gini Bu, mengernitkan dahinya. Oh, begitu. Anak-anak. Jadi kadang-kadang ketika saya ngajarkan, walaupun saya kasih dia motivasi, ini mudah pelajarannya, ini mudah pelajarannya nak, tapi tetap saja dia kayak bagaimana ya Bu ya? Anak itu persepsi awalnya terhadap pembelajaran saya itu udah susah Bu. Sehingga segampang apapun se-effort apapun saya memberikan materi saya di depan kelas, susah Bu. Gitu ya Pak. Mau menari-nari saya di depan kelas ini tidak juga dia paham-paham Bu. Jadi kadang-kadang itu yang jadi masalah. Akhirnya gini. Jadi ketika sudah saya kasih informasi, misalnya sudah lakukan pembelajaran bagi kelompok ini segala macamnya, ada aja anak yang kadang-kadang naruh kepala di terus langsung tidur. Iya. Berarti sampai tertidur ya Pak? Langsung tidur. Berarti permasalahannya Bapak Riko ini karena
baru masuk aja ke kelas dengan mata pelajaran kimia. Udah ada kermitan dahi di sini Bu. Begitu ya. Jadi kondisi idealnya yang Bapak harapkan dari siswa tersebut apa? Ya kalau pertama itu minimal Ibu ketika saya masuk itu mereka senyum. Iya. Assalamualaikum nak, waalaikumsalam Dedi. Iya. Nah, bukan malah menggernikan dahi seperti iya. ini Bu. Nah kemudian apa namanya ya? Saya ada juga nih Bu catatan-catatannya. Ketika masuk itu anak sudah persepsi awalnya terhadap mata pelajaran saya itu tidak jelek Bu, tidak susah, itu yang saya inginkan. Kemudian pas waktu saya bagi misalnya kan ada belajar kelompok itu, namanya kimia, kami kan ada tuh masalah misalnya saya kasih anak tentang identifikasi sesuatu itu kan berkelompok ya Bu. Nah untuk berkelompok itu saya pengen anak ini excited Bu, tertarik, benar-benar tertarik dengan ilmu kimia ini Bu. Cuma permasalahannya kalau sekarang saya lihat, aduh, ngeliat dia tidur kayak gitu ya saya juga nyantuk depan kelas Bu. Oke. Jadi dengan permasalahan Bapak yang seperti itu, dengan siswa yang punya masalah bisa-bisa sampai mengantuk, sampai tertidur juga ya Pak. Jadi supaya mengantisipasinya, supaya tidak terjadi lagi siswa yang mengantuk di dalam kelas itu, Bapak menggunakan metode apa? Saya menggunakan ceramah yang dipadu dengan pembelajaran kelompok. Iya. Tapi ya bagaimana ya? Kayaknya itu tidak berhasil Bu. Dan saya memang harus belajar lagi dulu tentang materi pembelajaran yang bisa saya lakukan. Atau mungkin saya bisa melakukannya dengan cara ini Bu. Saya ajak anak ke laboratorium untuk praktik. Boleh. Atau mungkin ketika pembelajaran kelompok mungkin saya lakukan dengan cara PJBL Bu. Saya lakukan dengan PJBL, Project Based Learning. Ketika saya memberi anak satu buah project, ya bisa jadi juga mereka bisa aktif nanti. Berarti itu yang nanti rencananya Bapak lakukan di dalam kelas supaya siswa ini menjadi lebih aktif lagi semuanya. Betul. Siswa ini di dalam kelas ketika Bapak melakukan kegiatan seperti metode ceramah ya atau metode yang apalah kimia yang menurut mereka itu susah gitu, berapa orang ya siswanya itu yang tidak banyak yang mengantuk atau yang mengantuk itu ada sekitar sepertiga lah Bu. Sepertiga gitu ya Pak. Apalagi yang di belakang itu tuh Bu, dia mengantuk-ngantuk gitu. Tambah yang di belakang itu kami kan punya 2 pintu nih Bu sekolah kami. Pintu depan, pintu belakang. Pintu depan tuh guru, pintu belakang karena siswa yang terlambat bisa belakang. Nah angin sepoi-sepoi itu dari belakang itu Bu. Jadi kalau berhenti bisa tidur mereka ya. Iya. Jadi dengan cara begini, dengan permasalahan Bapak yang seperti ini, bagaimana cara Bapak mengatasi masalah tersebut gitu? Kayaknya harus diaktifkan lagi siswa ini Bu. Diaktifkan lagi misalnya dengan project, kemudian ice breaking. Saya berikan mungkin beberapa permainan tepuk-tepuk itu Bu. Kemudian pokoknya suasananya lebih ceria lah gitu nanti Bu gitu. Kemudian mungkin nanti bisa jadi saya saya kayaknya harus menggunakan teknologi nih Bu. Iya. Karena di ruang kelas itu ada infocus. Iya betul. Tapi jarang saya gunakan itu Bu. Karena saya sering nulis di papan tulis Bu. Tulisan saya kebetulan sangat bagus Bu. Jadi saya pengen show off di muka anak-anak untuk memperlihatkan tulisan bagus tersebut. Tapi ini bercanda ya Bu ya. Tapi mungkin tidak tidak efektif itu. Saya rasa saya mungkin akan mencoba beralih ke penggunaan teknologi. Dengan metode yang teknologi ini, kira-kira Bapak kasih rating berapa? Kalau seandainya keberhasilannya itu nanti dengan menggunakan metode seperti ini? Kalau saya optimis nih Bu, saya optimis itu tuh 99% berhasil nih Bu. 1%-nya insya Allah lebih berhasil lagi nih Bu. Kapan bisa Bapak terapkan? Kebetulan saya ngajarnya sekarang hari Sabtu, berarti hari Selasa besok saya ngajar Bu. Berarti bisa langsung Bapak praktekkan? Bisa Bu, kalau gitu kayaknya rencana saya coba poles dulu modul ajar saya. Kebetulan modul ajar saya kemarin masih menggunakan cooperative learning sama materi ceramah. Saya selesaikan dulu modul ajar saya Bu. Dengan rencana Bapak yang seperti ini, Bapak membutuhkan orang lain begitu atau siapa gitu?
paling saya membutuhkan teman rekan-rekan saya sama kimia Bu untuk misalnya kalaupun jadi saya melakukan praktikum nanti Bu, Iya. tentu saya butuh penuntun praktikum dan itu mungkin saya tanyakan sama teman saya itu Bu. Oke, kira-kira Bapak membutuhkan waktu berapa lama lagi untuk menerapkan ini? 2 hari Bu. 2 hari, ya bagus ya. Kira-kira dengan penerapan metode seperti ini mungkin Bapak bisa mendapatkan siswa yang lebih aktif lagi satu Amin. kelas, Amin. begitu ya. Jadi untuk ini kegiatan yang kita lakukan seperti ini, permasalahan yang sudah terjadi, bagaimana perasaannya Bapak setelah kita melakukan Lega kegiatan ini, Bu. coaching seperti Lega ini? ini. Iya. Saya lega, saya tadi tersundik-sundik gitu Bu. Iya. Tapi alhamdulillah lega itu setelah saya bercerita sampai dapat pula saya solusinya Bu Iya, ya. iya Pak. Jadi semoga rencananya Bapak ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Dan semoga yang bisa kita menerapkan bagaimana kita menghasilkan siswa yang lebih aktif lagi di dalam kelas semuanya. Amin. Dan terhindar dari yang mengantuk sampai tertidur begitu ya Pak. Senang sekali bertemu dengan Pak Sangat Riko. senang sekali bertemu dengan Ibu Arsila. Nanti Semoga kalau misalkan ada sukses. permasalahan lagi mungkin kita bisa Nanti bisa saya kirimkan via WhatsApp aja ya Bu ya, Iya, yang modul boleh. ajarnya Bu, Boleh, ya. Karena boleh. untuk memperlihatkan nanti ini ya. Iya Pak. Semoga ada solusinya ya. Setelah ini sudah ada berjalan dengan lancar semua. Baik Bu. Baik. Sampai jumpa Pak Riko. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Iya, baik. Oke, baik Bu Lila. Pelaksanaan coachingnya berjalan lancar ya. Alhamdulillah Pak Surya. Ya, jadi saya sudah melihat tadi pelaksanaannya Bu Lila, artinya semua permasalahan dari coaching Bu Lila itu terjawab sudah. Alhamdulillah Pak. Dan ada beberapa indikator tadi yang saya nilai ternyata sesuai dengan harapan ya. Nah, jadi setelah pelaksanaan ini Bu Lila, jadi mungkin ini bisa dijadikan juga bahan refleksi untuk kita semua atau bisa meningkatkan kualitas coaching kita menjadi lebih baik lagi mungkin. Iya. Nah, ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Lila ini karena dari pelaksanaan coaching tadi Iya. mungkin Bu Lila bisa menilai diri sendiri, kemudian saya ingin mendapatkan jawaban dari Bu Lila sendiri tentang bagaimana sih keadaannya tadi ketika coaching Bu Lila merasa apa sih gitu. Iya. Nah kemudian pertanyaan yang pertama itu apa saja sih yang sudah Bu Lila lakukan pada saat melaksanakan coaching itu terkait dengan indikator ketercapaian yang Bu Lila inginkan. Oh gitu ya Pak. Jadi indikator yang mungkin saya dapatkan tadi yang saya lakukan itu mungkin menggunakan alur tirta. Kita tahu sendiri kalau menggunakan alur tirta ini mungkin yang pertama kita ada dengan tujuan terlebih dahulu. Setelah itu kita melakukan identifikasinya. Setelah itu bagaimana rencananya dari permasalahan tersebut. Setelah itu baru ada tanggung jawabnya gitu Pak, tanggung jawabnya. Jadi mungkin tadi saya menggunakan alur tirta gitu Pak. Jadi saya lihat tadi memang sudah runtut, Iya Pak. sudah berjalan dengan lancar seperti direncanakan ya Bu Lila ya. Iya. Nah kemudian pertanyaan kedua, dari pelaksanaan tadi potensi apa sih yang ingin Bu Lila kembangkan lagi? Kan bisa Bu Lila menilai dari percakapan tadi kira-kira kamu ini maksimal ya. Kira-kira kompetensi apa saja yang perlu dikembangkan lagi? Oke, baik Pak Surya. Mungkin kompetensi yang pengen saya kembangkan lagi, mungkin ini memang alur tirta itu Pak. Mungkin tadi dari Bapak sudah melihat bagaimana saya melakukan kegiatan coaching dengan coach saya. Iya. Mungkin saya memang masih menggunakan alur tirta karena masih banyak yang masih kurang gitu. Jadi memang ingin menggali lagi dan mendalami lagi seperti apa alur tirta. Sebenarnya bisa dieksplorasi lagi gitu. Iya, begitu Pak Surya. Kemudian bisa memaksimalkan mungkin. Iya, betul betul. Maksimalkan Iya, fungsi betul. coachingnya gitu Iya, ya. betul Pak Surya. Oke, jadi terjawab sudah dari yang itu. Jadi saya menyimpulkan dari yang Bu Lila laksanakan tadi, Bu Lila ingin menjadi lebih baik lagi. Iya. Nah, apa yang Bu Lila rasakan sebagai coaching tadi? Alhamdulillah Pak, senang sekali rasanya karena sudah melakukan coaching bersama coach tadi dan mungkin ada beberapa permasalahan dari coachingnya, tapi coachingnya sudah mendapatkan solusinya seperti apa karena berdialog seperti kegiatan supervisi ini, jadi merasa lega gitu Pak. Puas ya? Iya, Bu Lila? puas dan Oke, senang. Gitu. baik Bu Lila, itu saja. Jadi kira-kira hasil dari indikator penilaian saya, observasi saya itu sebenarnya sudah cukup. Terima kasih ya Bu Lila ya. Iya, Pak Sukses Surya. terus, belajar terus Bu Lila. Mudah-mudahan apa yang Bu Lila inginkan itu bisa tercapai dan saya punya sedikit saran apa ya
refleksi lah untuk kita bersama nih, termasuk saya juga. Iya, Pak Surya. Jadi memang kegiatan coaching ini ketika dilaksanakan secara terus menerus itu mungkin akan terbiasa, Iya. dan ini bagus untuk kita gitu. Iya, betul, Pak. Itu saja dari Iya. saya. Oke, sukses selalu Bu Iya, Lila. Mas Terima Ria. kasih. Terima kasih banyak, Mas ya, Ria. sama-sama Bu Lila. Mudah-mudahan apa yang direncanakan itu bisa tercapai Bu Lila. Oke, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Surya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Segar sekali hari ini ya. Iya. Sudah ngopi Pak? Sudah nih, udah ngopi tadi Pak. Sudah sarapan juga ya? Udah, ya. Sudah. Baik Pak, di sini saya di sini berperan sebagai observer yang akan melihat coaching yang akan Bapak lakukan dengan coaching. Namun sebelum itu, sebelum memulai kegiatan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Iya Pak. yang mengenai rubrik penilaian dalam observasi saya. Ya, di mana di sini nantinya rubrik penilaian ini yang akan menjadi acuan bagi saya untuk melihat apakah Bapak sudah memiliki prinsip sebagai atau menjadi seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi itu ada beberapa yang akan saya lihat di sana, dan apakah Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan menghadirkan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa yang yang sudah kita pelajari sebelumnya. Saya juga berharap nanti dalam proses percakapan Bapak jangan lupa menggunakan alur tirta. Ya, kita sama-sama tahu ya Pak ya. Iya Pak. Tirta berarti di sana nanti ada tujuan, ada identifikasi, kemudian apa lagi Pak? Ada rencana aksi, dan tanggung jawab. dan tanggung jawab. Iya, berarti kita sama-sama udah khatam kalau itu masalah itu ya Pak ya. Tentunya Bapak luar biasa ini, insya Allah bisa. Dan itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam penilaian pada kegiatan hari ini. Kemudian sebelum dimulai ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ini. Iya, Pak, siap. Yang pertama ini, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam percakapan? Oke, jadi dalam hal ini Pak, saya dengan coaching saya ingin memaksimalkan Pak diri saya untuk mendengarkan aktif coaching saya, supaya saya bisa menggali lebih dalam. Kemudian yang kedua, memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Jadi dua itu saya mau kembangkan Pak. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian dari dua teknik ini, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang Bapak kembangkan dari proses coaching? Saya rasa mendengarkan aktif Pak. Saya memilih itu karena dengan mendengarkan aktif, seperti saya bilang tadi, dengan mendengarkan aktif saya bisa menggali, dan kemudian saya rasa mungkin bisa memaksimalkan potensi dari coaching saya setelah kami melaksanakan itu, sehingga pembicaraan kami itu nanti sampai Pak pada tujuan. Nyambung ya Pak ya? Iya, nyambung. Kemudian sampai tujuannya dengan baik. Iya. Oke. Luar biasa. Kemudian ini terakhir Pak. Kira-kira indikator yang ingin Bapak capai apa dalam kegiatan kali ini? Salah satunya Pak, alur tirta seperti yang Bapak sampaikan tadi sepertinya. Jadi menurut saya alur tirta ini seperti jalan berpikir. Jadi indikator itu akan saya laksanakan, ya di mana juga membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan coaching saya nanti ketika kami melaksanakan coaching dengan coaching saya. Gitu. Baik, saya rasa ini sudah cukup ini Pak dan luar biasa. Iya Pak, siap. Mungkin untuk sementara ini hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan sebelumnya Bapak mudah-mudahan berjalan kegiatan Bapak nanti sama coachingnya bisa berjalan dengan lancar dan baik, kemudian sesuai dengan indikator yang sudah kita sepakati tadi, dan mudah-mudahan hasilnya juga bagus. Oke Pak, baik, Ya, baik. silakan Terima kasih, dimulai Pak. kegiatan ya Pak ya dengan coachingnya. Siap. Oke, Assalamualaikum Bu Lila. Waalaikumsalam Pak Surya. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Pak Surya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Jadi kemudian Bu Lila, sini ada yang mau dibicarakan atau mau
bicara sesuatu gitu. Iya Pak, ini ada sedikit permasalahan nih Pak. Mungkin ingin membicarakan permasalahan ini sama Pak Surya. Iya. Oke, boleh. Ya, terus seputar apa? Pembelajaran pribadi. Iya Pak, jadi permasalahannya begini Pak. Saya guru bahasa Indonesia, di dalam kelas saya mengajar, jadi siswa ini ada yang sampai tertidur, ada yang mengantuk bahkan sampai tertidur di dalam kelas ketika saya melakukan pembelajaran ini. Jadi mungkin karena materinya itu bahasa Indonesia, jadi menggunakan teksnya itu mungkin agak panjang begitu Pak. Oke, jadi setelah kita cerita nih kan, nanti setelah kita cerita ini apa sih yang Bu Lila inginkan dari cerita kita ini? Iya. Bu Lila ingin tujuannya kemana? Oh, begitu ya Pak. Jadi saya ingin bercerita sama Pak Surya itu biar ada solusinya gitu, ada solusinya yang bisa saya dapatkan. Jadi saya bercerita dengan Pak Surya ini harapannya itu bagaimana cara keluarnya dengan permasalahan ini. Begitu Pak Surya. Oke. Jadi saya simpulkan sedikit Bu. Jadi permasalahan Bu Lila ini Bu Lila ingin keluar dari kondisi Ya, yang betul, tadi Pak. itu ya. Iya, betul Oke. Pak. Jadi Bu Lila kalau dilihat dari kronologisnya di pembelajaran Bu Lila ini, kira-kira detailnya seperti apa nih? Maksudnya Iya. apakah rata-rata siswa begitu atau ini memang bagian dari kebiasaan atau Iya. bagaimana gitu? Boleh diceritakan sedikit? Iya, baik Pak tentang Surya. detailnya? Jadi begini Pak Surya, mungkin di kelas itu mungkin tidak semuanya, mungkin ada beberapa siswa yang seperti itu. Tapi dengan siswa yang nggak semua seperti itu, tapi saya tidak mau sebagai guru melihat siswa yang mengantuk bahkan sampai tertidur ketika Iya. jam pembelajaran gitu. Jadi saya berharap siswa ini bisa aktif semuanya dan bisa mengikuti pembelajaran saya dengan menyenangkan. Oke, jadi kondisinya ini tidak efektif menurut Bu Iya, Lila ya. betul Pak Surya. Kalau dilihat dari keefektifannya nih, saya kasih rating dari 1 sampai 10. Iya. Sekarang ini kondisi lokal Bu Lila ini di pembelajaran Bu Lila ini berapa kira-kira ratingnya? Kalau saya kasih rating nih ya, 1 sampai 10. Masalahnya begitu ya? Ya, masalahnya. Mungkin kalau untuk masalahnya ratingnya saya kasih mungkin 6 sampai 7 lah. 6 sampai 7. Iya, betul. Jadi idealnya menurut Bu Lila kondisinya ketika Bu Lila melakukan perubahan berapa Iya. idealnya berapa kira-kira? Mungkin kita sebagai guru ini pasti ingin idealnya itu 8 sampai 9 ya. Kalau bisa 9 sampai 10 gitu idealnya Oke. gitu. Berarti kita ambil lah rata-rata Bu Iya. Lila ingin mengambil 9 gitu. Iya, Jadi betul. setidaknya ada perubahan lah ya Iya, betul. dengan kondisi itu. Nah, jadi Bu Lila ketika pelaksanaan pembelajaran itu kira-kira Bu Lila apa sih yang bisa Bu Lila lakukan untuk merubah kondisi itu? Nah, iya Pak. Jadi mungkin saya ingin menggunakan metode yang lebih menggunakan metode yang berdiferensiasi, yang lebih menarik lagi. Diferensiasi ya. Iya, yang lebih menarik lagi dengan menggunakan ice breaking juga, menggunakan ice breaking dan menggunakan kegiatan yang teksnya itu berantai. Gitu. Jadi kalau misalkan dengan permasalahan namanya bahasa Indonesia ya Pak, kalau bahasa Indonesia itu mungkin teksnya panjang-panjang. Memang sudah kodratnya seperti itu gitu. Jadi mungkin saya menggunakan metode yang lebih menarik lagi, yang inovasi lagi supaya semua siswa ini bisa berperan aktif di dalam kegiatan tersebut. Oke, itu yang terpikirkan oleh Iya. Bu Lila ketika terjadi Sesuatu kendala yang- ini. Bu Lila ingin melakukan itu. Nah, dari yang Bu Lila ceritakan tadi, Iya. kira-kira ada enggak satu dari solusi yang sudah Bu Lila kerjakan atau sudah dimulai gitu? Iya. Ada. Sudah Pak, saya sudah memulainya dan dengan kegiatan seperti itu, metode seperti itu, siswa itu aktif semuanya Pak. Jadi tidak ada lagi yang mengantuk bahkan sampai tertidur. Mereka itu bersemangat untuk melakukan pekerjaan tugas bahasa Indonesia lagi dan tidak ada lagi jenuh atau bosannya mereka. Mungkin kemarin dengan metode-metode ceramahnya saya lebih banyak menonton seperti itu, tapi sekarang dengan ice breaking, dengan kegiatan metode berdiferensiasi ini, siswa di kelas semuanya menjadi lebih aktif dan lebih menarik lagi. Dan itu berhasil. Iya, alhamdulillah itu ya? berhasil. Jadi dari yang Bu Lila mulai itu kira-kira mencapai tidak tujuan yang ideal menurut Bu Lila itu tadi? Yang 9 sampai 10 itu tadi 9 ya Pak. sampai 10. Setelah saya menggunakan metode ini, alhamdulillah sudah berhasil Berhasil, dengan ya? rating 9 Berhasil. sampai 10 gitu Oke, Pak. berarti setelah dilakukan ini Iya. ada perubahan Iya, di betul, situ. Pak. Menuju ke
arah idealnya. Iya, betul Pak Surya. Oke, nah jadi saya rasa itu berhasil ya. Alhamdulillah, berhasil. alhamdulillah. Oke, nah jadi kira-kira Bu Lila dari kegiatan ini kan Bu Lila akan melanjutkan nih Iya. apa yang sudah Bu Lila mulai ini. Kira-kira Bu Lila siapa sih yang bisa membantu Bu Lila dalam hal ini? Artinya siapa yang bisa Bu Lila libatkan untuk merubah pembelajaran Bu Lila di bahasa Indonesia menjadi lebih ideal gitu, siapa sih yang bisa dilibatkan? Oke, mungkin kalau saya mungkin akan melibatkan kepala sekolah dan rekan sejawat itu juga Pak di dalam sama guru bahasa Indonesia Iya, juga. mungkin bisa juga dengan guru bahasa Indonesia, dengan guru mata lain juga. Iya. Yang penting berkolaborasi begitu Pak, supaya nanti mencapai target yang diinginkan. Oke, berarti sudah terpikirkan orang-orangnya ya? Iya, sudah Pak. Kira-kira Bu Lila dalam waktu dekat ini nih, Iya. apa sih yang bisa Bu Lila kerjakan dalam waktu yang dekat ini? Iya. Apa kira-kira untuk melanjutkan apa yang Bu Lila mulai? Mungkin saya akan menerapkan sesegera mungkin metode ini. Menerapkan ya. Iya. Menerapkan. Saya terapkan sesegera Kapan mungkin. kapan itu rencana akan diterapkan? Secepatnya Pak. Secepatnya. Secepatnya saya akan menerapkan metode ini karena sangat efektif sekali. Jadi minggu besok Iya. mungkin dijalankan langsung ya. Insyaallah Pak. Oke, insyaallah. Oke, sepertinya Bu Lila, jadi saya simpulkan sedikit tentang permasalahan Bu Lila ini. Artinya di sini kondisinya tidak ideal setelah Bu Lila memulai. Nah, itu ternyata berjalan menuju ideal menurutnya Bu Lila nih ya. Iya. Nah, saya berharap nih dengan apa yang Bu Lila lakukan, dengan komitmen yang sudah Bu Lila sampaikan ke saya tadi, itu merupakan bagian dari tanggung jawab Iya. Bu Lila untuk melaksanakannya nih dalam waktu dekat ini. Dan itu saya berharap mudah-mudahan dengan Bu Lila memulai ini yang akan menjadi ideal 9-10 yang Bu Lila inginkan tadi. Tercapai ya kira-kira ya? Iya. Iya, Sudah tercapai ya. Pak. Sudah tercapai ya. Jadi tinggal dilanjutkan saja untuk menjadi dia bisa sempurna gitu. Iya, betul. Oke, terjawab ya Bu Lila ya. Nah, jadi kira-kira Bu Lila setelah kita bercerita ini, Iya. apa sih yang terasa oleh Bu Lila sekarang? Oh, mungkin yang terasa saya lebih lega gitu Pak, lebih senang gitu karena permasalahan yang terjadi di kelas saya sudah mendapatkan sebuah solusinya dan Bapak Surya mendengarkan apa keluh kesahnya dan saya berterima kasih sekali. Oke. Sama-sama Bu Lila. Jadi saya senang juga nih sudah mendengar cerita Bu Lila. Artinya dengan kita melaksanakan kegiatan ini, berkomunikasi, terciptalah jalan keluar yang mungkin nanti bisa Bu Lila laksanakan ya di berikutnya. Nah, oke Bu Lila, mungkin itu saja mungkin apa kita. Jadi Dan terima kasih ya Pak Surya. sama-sama Bu Lila. Saya juga ini nih harapan saya nih besok setelah Bu Lila melaksanakan, saya ingin dengar nih berita baiknya sampai di mana keberhasilan Bu Lila. Saya ingin mendengar cerita berhasilnya nih. Ya supaya jadi bisa juga pembelajaran bagi yang lain masuk saya nih. Ya, kan? Siap Pak, baik Pak. Ya, terima kasih ya Bu Lila ya. Ya, sama-sama terima kasih juga Pak sama-sama. Surya. Oke, ketemu lagi ya Pak ya. Iya Pak. Gimana kabar Pak? Aman? Alhamdulillah berjalan lancar Pak. Alhamdulillah berjalan lancar. Ya, berarti Pak di siang hari yang cerah ini tadi sudah melakukan coaching ya Pak ya bersama Ibu Arsila. Alhamdulillah lancar Pak. Lancar jaya Pak ya. Oke, hari ini kita ada penutupan ya Pak ya. Jadi sebelum penutupan tersebut ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak yang berkaitan dengan kegiatan tadi. Yang pertama yaitu apa yang sudah Bapak lakukan tadi pada saat proses coaching terkait indikator yang sudah kita bicarakan sebelumnya Pak, tentang ketercapaian indikator yang diinginkan dalam proses coaching tadi. Ya, jadi saya menilai tadi Pak tentang alur tirta itu Pak. Alur tirta itu sendiri membantu saya untuk memandu jalannya coaching bersama dengan coach saya tadi Pak. Jadi alur tirta itu sebagai panduan lah ya. Sehingga sistematis dia jalannya Pak ya. Oke, luar biasa. Oke, nah sebagai observer tadi saya juga melihat Bapak
bahwa kegiatan tadi juga sudah berlangsung dengan sangat baik dan sudah sesuai dengan alur tirta yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian sudah juga menggali permasalahan. Saya lihat tadi pembicaranya Bapak luar biasa melakukan teknik coaching tersebut. Dan pertanyaan terakhir, kompetensi apa nih kira-kira yang ingin Bapak kembangkan lagi dalam proses coaching ini? Ya, baik Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi memang kompetensi untuk menuju percakapan dengan alur tirta itu tadi Pak. Nah jadi seperti yang saya bilang tadi, alur tirta ini membantu saya nih. Nah tapi saya masih berpikir Pak, sekarang saya masih belum bisa memaksimalkan potensi coaching saya. Kalau seandainya kan saya rating itu masih di angka 9, artinya kita ingin sempurna sampai di tujuan Pak. Tapi saya merasa masih ada yang masih bisa dipotensikan di sana. Ya dengan cara apa? Ya ditingkatkan. Dari coaching saya itu dengan apa? Dengan alur tirta itu tadi, dengan kata-katanya mungkin yang jauh lebih spesifik, dan itu bisa didapatkan ketika saya lakukan itu terus-menerus mungkin Pak. Luar biasa. Bagaimana perasaan Bapak saat ini? Alhamdulillah saya senang sekali Pak. Jadi permasalahan coaching saya itu terjawab, dan kemudian setelah ditanya memang coaching saya puas dengan bicara itu tadi karena permasalahannya sepertinya sudah selesai ya Pak? Selesai, iya, selesai pertanyaannya. Jadi permasalahannya selesai, yang diselesaikan itu menurut jalur berpikirnya coaching. Luar biasa Pak. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya saya tanyakan untuk hari ini kan. Ya hari ini Pak, mudah-mudahan proses coachingnya bisa lebih baik lagi dan setelah ini kalau sebagai observer saya menyarankan pertama tetap belajar baca modul ataupun mungkin baca jurnal yang berkaitan dengan ini, kemudian praktekkan, tetap mempraktekkan kegiatan coaching ini. Kemudian jangan lupa satu lagi Pak, ini Bapak luar biasa tadi melakukan coaching. Satu hal yang menjadi PR rasanya yaitu pengibasan. Bagaimana rasanya kegiatan hal yang luar biasa yang Bapak lakukan tadi diimbaskan kepada teman-teman yang lain. Insyaallah Pak. Baik, semoga bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Demikianlah video demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang sudah kami praktekkan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Kami meminta maaf apabila terdapat melakukan kesalahan selama kami mempraktikkan video tadi, dan terima kasih atas atensinya. Salam Guru Penggerak.